Ungkapkan isi hatimu teman-teman. Ungkapkan semuanya yang teman-teman mau katakan sama Tuhan siang hari ini. Di bawah kaki Yesus. Siang hari ini kami butuh Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, meletakkan semua mahkota kami, kepunyaan kami, kesombongan kami, apapun yang Tuhan taruh siang hari ini, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Yesus. Engkau pencipta kami Tuhan. Enggak ada Allah lain yang sanggup menolong hidup kami selain Engkau. Kami hanya butuh duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Bukan hanya siang hari ini, tapi sampai selamanya ketika kami gak sanggup, ketika hidup kami hampa, ketika hidup kami putus asa. Tuhan, biar hidup kami berlutut di bawah kaki-Mu. Nyatakan bahwa kami ini gak ada siapa-siapanya Tuhan. Engkau yang ada apa-apanya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Layakan setiap kami Tuhan siang hari ini. Layakan hamba-Mu Bapa. Mampukan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Baik untuk hamba-Mu sendiri, untuk teman-teman di tempat ini Tuhan. Untuk siapapun yang mendengar Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang merubahkan setiap kami. Firman-Mu yang menyadarkan setiap kami. Firman-Mu membawa kami Tuhan kepada satu perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas. Thank you Lord. Berikan kami telinga, berikan kami hati seorang murid siang hari ini. Ini waktu yang indah Tuhan untuk kami bisa bersama-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sobat muda, shalom. Kurang kencang, shalom. Luar biasa ya kabarnya. Mungkin teman-teman musician boleh gabung di tengah aja supaya nggak nengok sana sini nih, pandangannya ke depan. Nggak ngantuk ya siang hari ini? Tetap semangat. Teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, karena kita sama satu generasi dewasa muda tempat ini. Hari ini kalau yang suka judul, teman-teman bisa baca sebelumnya. Saya bawa judul Integrity and Skillful Hands. Oke. Sebelum masuk, saya mau tanya-tanya buat kita semua di sini. Siapa yang udah lama ikut Tuhan? Oh banyak, semua ya. 10 tahun ada? 10 tahun? Lebih dari 10 tahun? Wow. Ada yang baru 1, 2, 3 tahun? Nggak ada ya. Di atas 5 tahun? Wah, udah banyak juga. Oke, berarti kita udah bukan balita ya teman-teman ya. Kita udah anak-anak beranjak remaja, bahkan dewasa muda, seperti nama di tempat ini. Hari ini kita mau belajar tentang integrity and skillful hands. Tema ini sebetulnya aku belajar, merenungkan, dan kita mau sama-sama belajar. Siapa yang tahu kira-kira tokoh apa yang akan diulas siang hari ini? Ada yang tahu? Siapa? Belum ada yang tahu. Kira-kira aja.
Kira-kira aja. Udah tahu deh. Oke, siang hari ini kita mau belajar tentang tokoh namanya Daud. Yuk next. Integrity and skillful hands. Itu kita buka di Amsal 78 ayat 72. Tapi aku buka dalam bahasa Inggris, ini udah dikutip. And David shepherd them with integrity of heart, with skillful hands and led them. Ulang ya, David shepherd them with integrity of heart, with skillful hands and led them. Jadi Daud ini nih dipilih Tuhan untuk menggembalakan, untuk shepherd. Apa yang Tuhan percayakan dengan full of integrity. Ya, dengan hati yang penuh integritas. Integritas tahu lah ya teman-teman. Nanti kalau yang nggak tahu kalian bisa baca di kamus, bisa cari tahu sendiri. Tapi integritas ini nanti kalian akan tarik satu kesimpulan bahwa oh, ini yang Tuhan mau. And with skillful hands, he led them. Jadi Daud itu menggembalakan domba dengan skillful hands. Dengan kecakapan, dengan kearifan yang Tuhan kasih melalui Daud. Ya, 2 poin ini yang kita mau belajar siang hari ini. Next, kita baca di 1 Samuel 16. Kalian boleh buka Alkitab, tapi di sini saya juga cantumkan. Sebetulnya, kalau boleh disimpulkan, Daud ini the chosen one. Jadi nggak ada yang tiba-tiba ya, kita percaya semua Tuhan udah rancangkan, semua udah diatur sama Tuhan. Tapi kita mau lihat bahwa yang tiba-tiba itu kadang-kadang kita sendiri nggak tahu teman-teman. Kita baca yuk. Jadi silsilahnya sebetulnya gini, historinya. Jadi Tuhan bicara sama Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel diminta Tuhan untuk mencari pengganti Raja Saul. Nah, Saul ini mungkin sudah banyak hal yang Tuhan lihat ini orang perlu diganti sama yang lebih baik lagi, sama yang lebih skillful hand lagi, sama yang lebih full of integrity. Nah, Daud ini nggak tahu. Jadi Nabi Samuel cari satu orang tua namanya Isai. Nah, di ayat yang pertama sampai ke-6 teman-teman boleh baca itu prosesnya. Tapi kita masuk ke ayat yang 7 ya. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Nabi Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali ya, manusia melihat paras, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, manusia melihat paras. Sering sekali, ya banyak anak-anak Tuhan yang sering kali merasa, oh gue ini bukan siapa-siapa di sekolah, gue ini bukan siapa-siapa di kampus, gue bukan siapa-siapa di pekerjaan, di gereja. Udahlah, do nothing aja lah, atau nggak ada yang tahu. Seringkali manusia kita semua yang lihat, oh dia mah anak sekolah ini, kuliah di sana, kerjanya begini, begitu. Seringkali secara manusia bahwa kita temukan bahwa kita sendiri bisa menilai sesama kita seperti itu. Tapi Tuhan enggak begitu, saudara. Tuhan itu ngelihat hati. Ya. Lalu Isai memanggil Abinadab. Jadi si Samuel datang ke Isai. Isai panggil anak yang pertama, Abinadab. Yuk datang. Menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini juga nggak dipilih Tuhan. Ini bukan ini yang Tuhan cari. Lewat. Nah setelah itu kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun juga nggak dipilih Tuhan. Lewat. Skip. Nah Isai itu punya 7 ya kalau nggak salah, 7 anak. Jadi sampai anaknya yang pertama lewat, anak kedua lewat, anak ketiga lewat. Sampai Samuel bilang gini,
Tuhan tuh ngomong supaya cari di antara keluargamu. Tapi kenapa kok nggak ada yang cocok? Tuhan nggak bicara ini orangnya. Nah, ada lagi nggak anak yang kamu punya? Oh ada. Nah, jadi lewat cerita ini, kita ini jangan pernah bangga ya. Oh kita ini anak sulung, kita ini putra mahkota, kita ini pemimpin, kita ini ranking 1, kita ini IP-nya tinggi dan lain-lain. Jangan pernah kita bangga sama hal itu. Jangan pernah kita merasa yang terbaik. Jangan pernah kita merasa paling tahu. Jangan pernah kita yang merasa yang paling. Oke kalau ternyata Tuhan taruh itu dalam hidupmu. Tapi jangan pernah ada itu jangan ada feelings itu dalam hatimu. Bagi Tuhan, yang sulung bisa menjadi yang bungsu. Ya, bagi Tuhan yang sulung bisa jadi yang bungsu. Yang bungsu bisa jadi yang sulung, kata Tuhan. Karena memang kadang-kadang ya, ada aktor yang disiapkan Tuhan itu belakangan. Nah 1 lewat, bukan ini, 2 lewat, bukan ini, 3 lewat, bukan ini. Sama kayak Indonesian Idol ya, teman-teman ada yang nonton Indonesian Idol enggak? Wah nonton tuh dari audisi, ada yang suaranya melengking-melengking, ada yang suaranya langsung dapat golden ticket. Ya memang ada orang-orang yang diciptakan dari lahir udah punya talent yang baik. Nah tapi dalam kasus seleksi Samuel mencari pemimpin menggantikan Saul itu bukan begitu. Tuhan sampai taruh message yang jelas, bukan yang ini, tepat bukan yang ini, yang kedua, yang ketiga bukan yang ini. Sampai Isai ditanya lagi, ada anak-anak lagi? Oh ada. Jadi ada aktor-aktor yang memang, Daud ini nih aktor terakhir, aktor yang disimpan sama bapaknya. Bahkan mungkin nggak diindahkan, nggak di-invite ke dalam inaugurasi momennya si Samuel kepada Isai. Sedih nggak sadar? Mungkin nggak dikasih tahu karena dia lagi ngapain? Dia lagi berladang, dia lagi menggembalakan domba, dia lagi mimpin shepherd, ya yang tadi di Mazmur 78. Kerjaannya tuh bukan sebagai anak bapak yang selalu di tengah-tengah bapak, no. Dia punya momen sendiri di ladang, dia punya momen sendiri sama domba-dombanya. Jadi ada aktor yang sebenarnya Tuhan siapkan di bagian-bagian akhir ya. Jadi Daud tuh nggak tahu bahwa hari promosinya dia sebenarnya. Daud nggak tahu bahwa hari itu tuh sebenarnya momen di mana Tuhan mau angkat dia. Orang dia pakai baju mungkin baju belel, nggak ada persiapan apapun. Tapi saat itu ketika Samuel tanya, mana anak lu yang lain? Yang ini bukan yang ini, bukan yang ini. Sampai tiba anak ke-7, Daud, ini datang. Yuk kita baca ya. Ayat berikutnya. Demikianlah, ayat ke-10 ya, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini nggak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bayangin, engkok-engkoknya itu, abang-abangnya, semua berdiri termasuk Isai. Isai itu lebih tua daripada si Samuel. Di kota itu ya diceritakan. Semua bangkit berdiri dan tunggu siapa kandidatnya. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, sampai bukan yang ke-7. Aktornya ini belum muncul. Sampai Isai bilang ada satu yang bungsu lagi mengembalakan kambing domba. Panggil. Ada momen di mana ketika Tuhan mau bawa kita naik, yang lain tuh cuma nonton. Yang lain akan nungguin. Yang lain akan menanti-nantikan bahwa jeng-jeng aktornya akan masuk. Peran utamanya akan masuk. Tapi nggak akan pernah tahu, Daud sendiri nggak tahu bahwa hari itu adalah hari di mana dia mau dipromosiin. Bisa nggak kita jadi lebih sabar? Saya tulis ini, do not quit sampai Tuhan angkat kita. Sebab ada berkat yang Tuhan siapkan melalui Daud.
Tidak ada terobosan yang Tuhan lakukan sebelum Daud diangkat. Tidak ada raja yang statusnya dari anak pertama sampai anak ketujuh. Karena Tuhan sudah siapkan Daud. Nggak ada mujizat, nggak ada kejadian spektakuler. Mungkin Tuhan akan bawa masing-masing daripada kita masuk lewat pekerjaan kita, lewat sekolah kita, lewat ministry kita, lewat apapun. Yang lain nggak kelihatan apa-apa. Tapi ketika kalian datang, kalian dipilih Tuhan, kalian masuk dan dipilih Tuhan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jangan-jangan kita nih anak keduanya, atau kita anak pertamanya, atau jangan-jangan kita Daudnya yang lagi disiapin Tuhan di akhir cerita. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ayat 12, ia kemerah-merahan, masih belasan tahun ya, matanya indah, parasnya elok. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bayangin kita lagi di, saudara-saudaranya lagi, engkau-engkaunya lagi duduk berdiri di meja makan, lagi mau diinaugurasi. Tiba-tiba datang Daud yang bau keringat, yang bawa alat supaya dia mengembalakan kambing domba. Dengan kesederhanaan dia datang, dipanggil babenya. Daud datang. Nih ada Nabi Samuel. Wah apa nih? Siang hari ini bangkitlah dan kau akan diurapi, kata Nabi Samuel. Kita nggak ngerti ya, kadang-kadang caranya Tuhan bekerja lewat hidup kita, milih kita, ngangkat kita, itu nggak tahu. Kalau Tuhan belum izinkan kita, seperti yang kita pikir, sabar ya teman-teman, do not quit ya. Berarti Tuhan memang tahu kita belum siap. Kalau Tuhan tahu kita udah siap, dalam waktunya Tuhan, dalam tempat yang tepat, kita pasti diundang, kita pasti dipilih, pasti. Tapi seringkali kita nggak ngerti, Tuhan, kayaknya gue mending begini deh. Tuhan kayaknya aku mending mutusin ini deh. Tuhan kayaknya lebih baik begini deh, aku ambil jalan ini. Seringkali, termasuk saya sendiri mungkin. Bahwa sebenarnya saya nggak sadar ketika sebenarnya Tuhan lagi prepare kita. Tuhan lagi bentuk kita, Tuhan lagi uji kita. Sebenarnya kita ini Daud yang Tuhan lagi persiapkan. Seringkali kita nggak sadar aja. Saya berharap, saya berdoa semoga siang hari ini kita bukan anak ke-1 sampai ke-7. Kita Daud yang Tuhan siapkan. Amin. Atau Samuel 16 ayat ke-13. Nah ini momen inaugurasinya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi Daud setelah diurapi, dia living in advance. Dia jadi berubah, roh Allah mengurapi dia. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Selepas urapan Tuhan turun atas Nabi Samuel, Tuhan membuat perubahan yang luar biasa dalam hidup Daud. Dari seorang pengangon domba, jadi seorang pemimpin. Jadi seorang gembala. Dari seorang musisi dengan alat petiknya di ladang sambil menggembala. Jadi seorang yang ahli perang, yang dipercayakan alat-alat perang oleh rajanya. Dengan apa? Dengan alat yang sederhana, very sederhana. Dengan ketapelnya. Dia kalau ada musuh dia lihat tembak, dia pakai ketapel. Dia nggak punya alat yang canggih, dia cuma punya ketapel. Tapi Tuhan pakai dia. Dengan tangan yang sama, dia metik harpa, dia metik alat musik. Tapi dengan tangan yang sama, dia bisa bunuh Goliat pakai ketapelnya. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, saya baca Daud, luar biasa. Ini kalau semua orang dipakai Tuhan kayak gini, wah mungkin nggak ada orang susah saudara. Semuanya terkagum-kagum. Ketika Daud diurapi, bukan hanya satu hal aja, dia tiba-tiba jadi pemain harpa terbaik. No. Ketika Tuhan diurapi Daud lewat Nabi Samuel,
Daud bisa living and advance. Banyak hal, bukan cuma satu hal. Talentnya jadi berlipat-lipat. Bukan karakternya yang berubah ya. Catat nih. Ketika Tuhan urapi, bukan karakter yang berubah. Tapi buah-buah dalam hidup dia jadi banyak. Jadi advance hidupnya. Dari yang melakukan ini biasa, jadi luar biasa. Stay humble. Bukan berarti Tuhan pakai kita mahir dalam satu hal, yang lain boleh amburadul. Enggak ada begitu. Ketika Tuhan percayakan rumah tangga sama saudara, ketika Tuhan percayakan pekerjaan, percayakan ini, itu, dan semuanya harus well done. Kalau kita diurapi Tuhan, semuanya harus. Jangan sampai ada satu bagian yang kita luputkan, sehingga kita jadi batu sandungan buat orang lain. Tuhan gak akan pakai kita untuk spesial di satu hal aja. Amin. Lewat sekolah, lewat kuliah, pergaulanmu, pertemananmu, cara lu ngumpul sama teman-teman, cara lu gosip sama teman-teman. Kalau udah ngumpul itu susah tuh. Saya termasuk orang yang introvert ya. Separuh-separuh deh kayaknya. Cuman saya tuh waktu sekolah tuh, ya karena kenal Tuhan udah dari muda ya. Itu kalau ada temen yang mulai ngokar gitu, saya tuh paling nggak bisa tuh. Kayaknya udah menjauh aja. Tapi saya bersyukur ketika saya tanamkan itu dalam diri saya bisa lihat hari ini bahwa saya nggak terjebak ke dalam hal-hal duniawi. Saya agak picky sama pilih-pilih teman semasa sekolah. Supaya teman-teman yang begitu saya nggak ikuti. Nah, kita harus ketika Tuhan izinkan kita diurapi, kita mulai selektif. Pilih cara kita berbisnis, cara kita sekolah, cara kita bergaul, cara kita pacaran. Kalau enggak urapan itu kan jadi sia-sia, teman-teman. 1 Samuel 16 ayat 14. Ada yang bisa bacain? 1 Samuel 16 ayat 14. Satu Samuel 16 ayat 14. Itu aku Di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba. Sampai 14 saja. Nah, di ayat 14 ini sebenarnya rancu ya. Ketika Saul diganggu roh jahat yang daripada Tuhan. Sebetulnya bukan roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan menaungi Saul, tapi ketika roh Tuhan undur daripada Saul, roh-roh yang ada di udara itu, seizin Tuhan menghinggapi Saul. Dan akhirnya yang dihinggapi itu apa? Roh depresi dan roh ketakutan. Ya, jangan sampai hidup kita dicabut roh Tuhan atas kita dan kita hidup dalam ketakutan, dalam depresi. Ayat 16 dalam NLT Bible bilang gini, akhirnya si Saul ini saking depresinya dan ketakutan dia bilang sama hamba, tolong cariin orang yang bisa menyembuhkan aku. Nah hambanya bilang gini, ada nih Tuhan, anak dari Bapak Isai, dia pandai main musik, dia pandai bermain harpa. Panggil. Ayat 16 terus gini, let us find a good musician to play the harp whenever the tormenting spirit troubles you. He will play soothing music and you will soon be well again. Jadi Daud ini udah dikenal sebelum diurapi Tuhan sebagai pemain musik yang hebat. Pemain musik yang dikenal di sana sini, ya. Jadi Saul cari orang yang bisa ketika bermain alat musik itu hatinya tidak dipenuhi dengan ketakutan dan depresi lagi. Kita mulai kenal ya siapa Daud ya. Yang pertama, he's a good musician.
Yang kedua, ayat 18b ditulis, not only that he is a brave warrior, a man of war, has a good judgment. He is also fine-looking, a young man, and the Lord is with him. Ini ciri-ciri Daud yang kedua, bahwa dia bukan cuma pemain musik, dia orang yang berani, dia orang yang jago perang, dia orang yang adil, dia orang yang good looking. Dan yang penting adalah Lord with him. Daud dikenal tuh, dari mana orang luar bisa tahu orang pekerjaannya cuma di ladang? Kenapa kakak-kakaknya nggak se-famous Daud? Nah, ya kita cari tahu ya nanti ya. Ayat 21, ini yang ketiga, Daud dikenal sebagai, so David went to Saul and began serving him. Jadi ketika dipanggil, dikenal, oke, Isai mengutus ke Saul. And began serving him. Saul loved David very much and David became his armor bearer. Impresi pertama, Saul langsung jatuh cinta sama Daud. Orang yang diurapi Tuhan. Daud langsung bikin kesemsem. Saul kesemsem sama Daud. Ayat 22. Then Saul sent word to Jesse asking. Saul ngomong ya sama bapaknya. Please let David remain in my service for I am very pleased with him. Pak, gue pakai ya anak lu ya. Gue rekrut ya. Gue nih happy banget nih sama David. Hidup gue tuh jadi gak depresi, hidup gue jadi gak takut. Aku bersyukur ketemu Daud. Itu 4 ciri-ciri kriteria Daud. So apa sih ciri khas yang menandakan kita memiliki urapan integritas? Ya, kalau kita berkaca dari kisah Daud. Ayat 16 kalau yang tadi kita baca. Kalau kita diurapi, urapan itu turun dari atas, janggut dan jubahnya turun. Kita punya integritas, sehingga orang tahu bahwa kita punya spirit of speciality. Di bidang yang Tuhan percayakan, kita akan dicari, dipercaya hal-hal besar. Dari orang yang ngangon kambing domba, dipercayakan alat-alat perang. Dari orang yang cuma main harpa di ladang rumput, dia main harpa di raja-raja. Dari orang yang anak bungsu yang diabaikan, dia dipilih menjadi kesukaan. Akan ada spirit of speciality, kita akan jadi spesial di bidang-bidang kita. Kalian jadi lawyer yang terbaik, yang terhebat. Kalian jadi businessman yang terhebat. Orang akan kenal kita ketika kita diurapi. Orang akan cari, karena kita spesial di bidang kita. Ayat 18, orang banyak menceritakan bahwa kita bisa menjadi beda dari kebanyakan orang. Dan orang-orang akan terheran, oh ternyata ini yang diurapi Tuhan. Oh ini Daud yang diurapi Tuhan. Oh ini. Ini terjadi ketika David sudah terima urapan daripada Tuhan. Nah sebelumnya dia cakap, dia bisa melakukan hal-hal itu. Tapi ketika Tuhan urapi, dia akan jadi beda dari kebanyakan orang. Memang beda. Oh jangan sama dia. Nah, dia itu anak youth tapi itu tuh gereja di sono. Tapi hidupnya begitu. Gue di Cipoa ini bro. Jangan sama dia tuh. Ntar lu diapa-apain sama dia. Kita gak mungkin punya label begitu. Kita kalau jadi Daud-Daud yang diurapi, kita gak mungkin begitu. Kita harus cerita bahwa, gak perlu cerita, kita harus dikenal bahwa Tuhan ada sama-sama kita dan kita nih beda men. Beda, bisnis gue beda men, sekolah gue beda. Lu begitu boleh, gue gak bisa begitu bro. Nah caranya begini, fokus, kita jadi speciality dan kita jadi berbeda. Ayat 21 bilang ini, kita akan heran bahkan ternyata di hidup kita banyak, kok jadi orang kok malah suka ya sama kita ya. Kok orang jadi nyaman ya sama kita ya. Kok orang jadi pengen deket sama kita ya. Kok gue cerita sama lu nyaman ya. Nah kita akan beda tuh. Tapi kalau kita akan jadi kebanyakan orang, jangan. Lu cerita sama dia bocor. Lu titipin namanya dia hilang, aduh udah jangan. Mending titipin nama si ini nih, si itu. Kita akan
akan kagum bahwa oh ya, aduh thanks God. Karena Tuhan urapi aku, kok orang jadi banyak suka, orang jadi banyak diberkati ya. Ayat ke-22. Hidup kita memberi arti dengan apapun yang dikerjakan tangan kita. Karena kita memuaskan dan kita membanggakan. Seperti Raja Saul, oh gue happy banget nih. Gue rekrut anak lu ya, Pak Isai. Kita sebagai karyawan yang udah mulai kerja. Probation 3 bulan, waktu-waktu yang terbaik kalian buktikan pekerjaan kalian. Jangan taruh waktu kalian karena uang. 3 bulan minimal. Bukan hanya 3 bulan, seterusnya. Jangan taruh value kalian dengan waktu. Oh, gue kerja dari jam 8 sampai jam 5. Setelah itu udah dong Pak. Gue senang-senang dong Pak. Enggak ada yang salah, nothing wrong. Tapi kalian akan jadi kebanyakan orang. Daud ini beda. Nanti kita lihat, makin lihat, luar biasa Daud ini. Ya kalau kita hidup membanggakan, melakukan sesuatu dengan membanggakan, orang lain puas. Kayak mungkin kalian bekerja di satu bidang, udah saking percaya kalian nggak perlu marketing teman-teman. Orang tuh marketing mulut ke mulut. Contoh, kalian guru les. Nggak usah kalian pakai berkoar sana sini, sebar flyer sana sini. Kalian akan kebanjiran murid. Ini ngajarnya bagus nih, miss ini bagus nih. Tuhan akan buat itu teman-teman. Kalian nggak akan susah payah. Tapi lakukan, ikutin tuh yang tadi. Itu ciri-ciri Daud ya, memiliki urapan integritas. So next. Nah ini masuk ke hari besarnya Daud ya. Kita belajar ya teman-teman, ini cuman 2 pasal ini kita belajar ayat demi ayat. Apa sih sebetulnya rahasianya? Ini juga belajar buat saya, ketika saya baca saya cerita sama istri saya, gila ya bisa gini ya, oh hebat ya, saya sendiri terkagum-kagum. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 14. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi dan berperang mengikuti Saul. Jadi dia udah jadi warriornya Saul nih. Nama ketiga anaknya adalah Eliab, anak sulung, kedua Abinadab, anak yang ketiga namanya Syama, Daud yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, ikut perang ya. Itu ikut perang kemanapun Saul pergi. Nah, tapi ayat ke-15 kita baca yuk. Boleh dibacakan Daniel? Di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Oke, stop. Udah di kerajaan nih, Daud udah kerajaan ya, udah direkrut. Statusnya tuh udah diangkat, tapi dia masih balik. Tetapi Daud selalu pulang ke Saul, dia pulang pamit sama Saul untuk menggembalakan kambing domba ayahnya di Bethlehem. Kok bisa? Ini orang nih udah yang tadinya mungkin pegawai biasa, diangkat jadi kepala gudang, kepala apapun, tapi pulang masih mau apa? Cuci piring di rumah, bantu orang tua, bantu adik belajar dan lain-lain. Ini satu hati yang luar biasa ya. Jadi Daud itu nggak lupa dari mana asalnya. Dia punya hati yang humble. Nih, di hari besar Daud kita belajar bahwa Daud punya hati yang humble. Ayat ke-17, 1 Samuel 17 ayat 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Isai berkata kepada Daud, anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Daud ini anak bungsu yang dipandang sebelah mata. Abang-abangnya ini udah diajak perang, udah direkrut. Sampai akhirnya Daud yang diurapi menjadi calon raja. Abang-abangnya ini dongkol nggak? Bisa dongkol nggak? Nabi datang, yuk anakmu Pak Isai, yuk pilih.
kok malah yang menggembalakan domba yang dipilih? Kalau mungkin hari-hari ini kita jadi kakaknya, pasti dongkol. Pasti sakit hati, pasti kepahitan. Sama Daud. Nah, tapi Daud apa? Daud nunjukin respect-nya sama kakak-kakaknya. Daud nunjukin bahwa gue tuh bukan orang yang ya udah lu pandang gue sebelah mata, oke. Besok-besok gue bukan adik lu lagi, lu bukan abang gue lagi. No, Daud tunjukin ketika Daud dapat message, nih ambil untuk kakak-kakakmu gandum dan roti seeva. Bawalah cepet-cepet yuk ke kakakmu, kakaknya tuh lagi perang. Tapi dia dengar kata-kata bapaknya untuk bawa bahan makanan kepada kakak-kakaknya. Daud menunjukkan respectful. Yang ketiga, 1 Samuel 17 ayat 18. 1 Samuel 17 ayat yang ke-18, demikianlah firman Tuhan. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Daud itu bukan cuman humble, bukan cuman respect, tapi dia juga care. Dia perhatiin tim-tim pasukan perangnya Raja Saul untuk melawan orang-orang Filistin. Dia care bukan hanya sama kakak-kakaknya, tapi sama yang lain. Satu Samuel 17 ayat 23 sampai 27, saya bacain. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat orang Filistin. Ini udah lagi momen perang ya. Orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya sangat ketakutan. Jadi dia shock nih ngadepin si Goliatnya. Berkatalah orang-orang Israel itu, udah, lu lihat nggak yang maju itu? Sesungguhnya ia akan maju mencemooh orang-orang Israel. Orang yang mengalahkan dia, tau nggak? Nanti akan dianugerahi kekayaan yang besar. Raja akan kasih anak perempuannya sama dia. Dan keluarga-keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkata Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, ya yang lagi ngobrol-ngobrol itu ya. Apa sih yang akan dilakukan sama orang yang ngalahin orang Filistin itu? Daud dengar ya, padahal yang tadi pertama, Daud dengar. Sehingga mengindahkan dan cemooh dari Israel, orang Israel, siapa sih orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan yang tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan dia. Jadi dia ngomong lagi, lu nanti, kan gue udah ngomong, tadi tuh dia akan ngalahin Goliat dan dia akan dikasih kekayaan, dibebasin dari pajak, dia akan kasih anak yang perempuan. Daud itu mendengar 2 kali. Yang pertama dia mendengar bahwa itu hadiahnya. Yang kedua, sebetulnya Daud bisa bilang, wah mantap nih. Tapi Daud punya hati yang noble. Daud tergiur nggak sama kekayaan, sama bebas pajak, sama diberikan anak perempuannya? Semestinya mungkin Daud punya kesempatan untuk dia bisa tergiur. Tapi Daud no. Sampai dia tanya lagi yang kedua kali. Pertanyaan ini bukan dia nggak ngerti teman-teman. Pertanyaannya dia itu menjebak sebenarnya. Menjebak gimana? Masa sih bener? Lu yakin dikasih kekayaan buat orang yang mencemooh barisan Allah yang hidup? Daud ini lagi ngebela Tuhannya. Bukan lagi penasaran dapat apa. Ngerti gak? Kalau kalian baca ceritanya ini dua cerita yang beda. Saya, ya ini intermezzo aja. Saya kadang di kantor gitu ya, atau ketemu temen, kadang dikasih lihat presentasi atau apa, saya nggak ngerti. Karena apa? Karena gambarnya tuh nggak jelas, blur atau kurang terang. Saya sampai pelototin. Coba. Gambarnya ada yang lebih gelap lagi nggak?
Ngerti gak? Maksud saya ngerti gak? Saya tuh tanya tuh ngeledek. Jadi kalau lu ngasih tahu gua yang jelas. Kalau gambar ya yang terang. Kalau ada yang lebih jelek lagi mungkin gue bisa lihat gitu loh. Daud nih sama nih, dia lagi ngeledekin orang-orang nih. Emang bener dikasih begitu-gitu? Apa iya cuman gara-gara harta itu sehingga mencemooh Allah yang ada di barisan orang-orang Israel? Daud tuh lagi hebat ya, hatinya hebat. Dia bela Tuhannya. Daud itu gak tergiur sama upahnya. Karena hatinya gak murahan teman-teman. Hatinya itu udah mengasihi Tuhan dari perkara-perkara kecil. Hati Daud tuh mengasihi Tuhan dari semenjak dia belum diurapi, semenjak dia belum dipanggil ke inaugurasi. Dia tuh udah nyembah Tuhan. Dia udah main alat musiknya buat Tuhan. Ketika Tuhan percayakan Daud di medan peperangan, marah dia. Masa Tuhan gue diganti kepada siapa yang di reward. Daud tidak semurah itu teman-teman. Dia punya noble heart. Next. Kita belajar lagi yang tadi berapa? 3, 4. Ini yang kelima. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ayat ke-20. Ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya sampai ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya, mengangkat sorak perang. Daud yang udah lagi dipercayakan peperangan hebat untuk melawan orang-orang Filistin, dia masih bertanggung jawab, bangunnya pagi-pagi teman-teman. Prepare, mempersiapkan, nih ini ya dombanya ya, lu nanti kasih makan yang ini, ini siang nih makan yang ini, sore makan yang ini. Kalau gua nggak pulang, kambing dombanya sudah makan. Daud mempersiapkan, Daud tanggung jawab. Bukan berarti dia jadi warriornya Saul, tetapi dia lupa bahwa dia harus mengembalakan kambing domba. No, status Daud tetap dipercayakan kambing domba ayahnya. Hebat nggak? Langka nggak? Langka nih, orang kayak gini langka. Bisa dihitung pakai jari mungkin ya hari-hari ini ya. Ayat 22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan para penjaga barang-barang tentara. Lari-larilah Daud ke tempat barisan. Sampai di sana bertanyalah ia kepada kakaknya, apakah mereka selamat? Karena bapaknya itu titip pesan, lu waktu kasih makan, bawain roti, cek kakak lu dalam kondisi yang baik enggak? Nah Daud ingat, Daud rekam, Daud simpan. Nah ketika dia bawa makanan itu, terus nitipin barang-barang, papa titip ya. Dia pergi masuk barisan, cek. Itu pasukan tuh bukan cuman 7-10 orang, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang. Dia cek mana nih abang gua nih. Itu. Bro, lu baik-baik ya? Oke, berarti tugas dia selesai untuk dia memastikan bahwa kakak-kakaknya dalam kondisi yang baik. Anak bungsu yang dilupakan, tapi hebat ya. Ayat 28, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Eliab nih kakaknya nih nanya, ngapain lu kesini? Kepo ya? Ngapain lu urus aja tuh kambing domba lu yang 2-3 ekor itu. Daud bukan cuma punya 2-3 ekor. Sering gak kita dijudge sama orang lain yang sebenarnya bukan begitu? Diabaikan. Mungkin di keluarga bisa terjadi, di sekolah bisa terjadi, mungkin kita sering dengar namanya dibully dan lain-lain. Lu urus aja tuh kambing 2-3 ekor di padang gurun. Gue tahu lu tuh pemberani, tapi gue juga tahu hati lu tuh jahat gitu. Lu datang ke sini cuma mau lihat-lihat doang. Sebenarnya bukan itu. Daud sangat bertanggung jawab dan Daud sangat perhatian. Bukan cuma lihat-lihat aja. Tapi Daud tuh apa? Cuman jawab, emang apa ya? Emang aku kenapa ya? Aku kan cuma nanya aja.
Nah, istilahnya intonasinya tuh begitu. Kalau Daud mau marah bisa nggak? Bisa. Daud itu orang yang diurapi. Orang yang dari terdahulu jadi yang tersekarang. Tapi abangnya yang gituin dia bisa kontrol, dia punya ego. Daud yang sebegitu diurapi Tuhan masih bisa kontrol dan harus bisa kontrol ego dia. Keren ya Daud ya. Nangkep nggak sampai sini? Apa saya ngomong terlalu muter-muter? Mengerti? Nah, kita pahami satu demi satu. Banyak, tapi nanti dari sekian banyak kalian akan belajar saya tuh ada di mana. 1 Samuel ayat 17 sampai ayat 32 sampai 37. Jadi saya baca dengan cepat ya. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang jadi tawar karena hambamu melawan orang Filistin itu. Tapi Saul ngomong sama Daud, enggak mungkin lu bisa lawan orang Filistin. Sebab ketika engkau muda, dia itu udah jadi prajurit. Jadi enggak mungkin lah Daud kamu mau bisa ngalahin dia, kata Saul. Hambamu ini, tapi Daud ngomong ini, Tuhan hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Tapi kalau singa dan beruang datang, nah yang mau menerkam domba dari kawanannya, gue akan kejar, gue akan hajar, gue akan lepaskan domba itu dari mulutnya. Apabila ia menyerang aku, si singa itu, maka aku menangkap janggutnya, gue hajar, gue bunuh. Kata-katanya kira-kira begitu ya. Saya maaf pakai gue dan lain-lain. Memvisualkan bahwa hari-hari ini tuh kita tuh sering berargumen bahwa orang bisa anggap kita remeh. Nah tapi kita argue, enggak kita biasa kok, bisa kok. Ini biasa, saya berantem sama singa itu biasa. Nah, saking pedenya ya Daud ya, saking punya urapan. Baik singa maupun beruang, udah saya hajar Tuhan. Nah orang Filistin yang gak bersunat itu, sama seperti binatang-binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan Allah. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari singa-singa itu, dan cakar beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari orang Filistin. Nah, bohot dah Saul. Akhirnya Saul cuma jawab, udah ya terserah, jalan, go. Sampai akhirnya Daud yang melihat anak muda yang masih kemerah-merahan itu pasrah aja, terserah, ntar lu diterkam Filistin silakan. Tapi Daud tunjukin persistensnya, kegigihannya bahwa Tuhan jangan khawatir, saya akan berperang melawan orang Filistin. Kita siap nggak hari-hari ini dipilih Tuhan? Udah, tenang, bos, saya akan bantu ini, saya akan kerjain ini, saya akan ini. Taunya selesai, bagus, dengan baik. Tinggal duduk diam, tinggal nikmatin aja. Kemenangan selesai, bisa nggak? Kalau kita bisa sampai detik ini dipercaya Tuhan yang begitu, wah luar biasa. So kita harus persisten, kita harus gigih, teman-teman. 1 Samuel 17 ayat 38-40. Lalu Saul mengenakan jubah perangnya, ditaruh ketopong di kepala, baju jirah, lalu Daud mengikatkan di baju perangnya, kemudian berjalan sebelum dicobanya. Tapi Daud ngomong ke Saul nih ketika diperlengkapi ya. Tuhan aku gak dapat berjalan pakai barang-barang perlengkapan senjata perang ini. Aku belum pernah coba. Udah deh ini gak usah pakai deh. Tuhan, tapi aku biasa nih. Kalau aku ngelawan ketika kambing dombaku dilawan, aku cuma punya ini ketapel. Aku cuma biasa pakai ini. Saya cuma bisa pakai ketapel ini, Tuhan. Saul tuh makin blunder. Ini orang belagu apa nih? Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, ambil batu 5 batu licin, ditaruhnya dalam kantongnya, dibawanya, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati. Jadi sambil bawa ketapel dia mendekati orang Filistin ini. Daud tahu bahwa hidupnya kompeten, hidupnya jago. Lalu jangan suruh gue pakai pistol, nih, pakai ketapel aja gue bisa perang. Jangan tunggu sesuatu yang hebat Tuhan kasih sama saudara sehingga saudara baru perang. Pakai apa yang Tuhan percayain. Kalian ditaruh di mana? Di dewasa muda. Gak usah perlu berkhotbah, komsel, ini itu, mau cerita ini itu.
Lewat personal by personal, Tuhan percayain. Panggung ini bukan buat show teman-teman. Alat musik bukan buat show. Pakai apa yang Tuhan percayain sama teman-teman saat ini. Kalau saudara yakin kalian bisa berkata-kata, bisa jadi counselor. Jadi counselor yang baik buat teman-teman. Jadi musician yang baik. Enggak usah mau jadi si ini, si itu, percuma. Tapi kalau Tuhan percaya sesuatu yang besar, nanti kalian bisa ini, bisa itu, bisa ini. Stay humble. Karena Daud tahu dia kompeten sama alat perang dia. 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau datang dengan pedang, tombak, lembing. Tetapi aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu dalam tanganku. Mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, binatang liar. Seluruh bumi tahu bahwa Israel itu punya Tuhan. Sebab supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah bertempur. Ia menyerahkan kamu dalam tangan kita. Dalam NLT bilang ini, this is the Lord's battle. He will give you to us. Pekerjaan saudara itu punya Tuhan. Pelayanan ini punya Tuhan. Sekolah lu punya Tuhan. Hartamu punya Tuhan. Enggak ada yang perlu dibanggakan dari kita, teman-teman. Semua punya Tuhan. Ketika kita bilang semua yang kita miliki ada punya Tuhan, Tuhan yang berperkara. Daud pergi bawa roti, pulang bawa kepala. Tapi Daud taruh apa? Daud taruh submission sama Tuhan. Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma gembala embek. Tapi keberaniannya begitu membara. Lu jangan ledekin Tuhan gue. Tuhan yang tolong gue. Tuhan gue yang akan bantu gue panggal kepala lu. Jangan macam-macam lu. Mungkin begitu ya kata Daud ya. Hebat ya. Aduh hebat sekali Daud ini. Always feel nothing when God brings you to something. Ketika kita bisa selalu merasa, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan taruh sesuatu sama aku, Tuhan aku ini bukan siapa-siapa. Katakan, sehingga kita nggak ada satu celah kesempatan untuk berbesar hati, berbesar diri. 1 Samuel 17 ayat 55-58. Ketika Saul melihat Daud, orang Filistin itu, ini ceritanya setelah perang ya. Berkatalah ia kepada Abner, panglimanya, tentaranya. Anak siapa itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku yang hidup, raja sesungguhnya aku enggak tahu. Mungkin sebagian besar tahu siapa Daud. Ada juga mungkin yang enggak tahu Daud. Tapi enggak tahu itu siapa tuh bocah ingusan itu tuh bisa ngalahin orang Filistin. Nah, Saul dengar ya, sampai kira raja berkata, coba tanya, itu siapa tuh, panggil, anak siapa itu. Ketika Daud kembali mengalahkan orang Filistin itu, Abner panggil, menghadap Saul. Sambil bawa kepala orang Filistin, ngeri ya. Raja, ada kepala nih, sepotong. Saul cuma geleng-geleng kepala. Anak muda, hebat. Aku cuma mau tanya, kamu tuh anaknya siapa ya? Saya nggak ngerti ya, saya berusaha menerjemahkan kisah ini, tapi ini Saul nggak lupa atau apa ya. Tapi anyway, ketika Saul tanya sama Daud, Daud cuma jawab gini, anak hambaku Tuan, Isai, orang Bethlehem itu. Daud tetap bilang bahwa gue ini anak Isai. Aku terlahir dari keluarga Isai. Padahal Isai bapaknya menganggap rendah dia. Nggak penting.
pada saat pertama sebelum dia diurapi. Tapi dia nggak lupa, Daud nggak pernah lupa. Dia lahir dari keluarga Isai. Dia hanya bilang, Isai bapakku. Mungkin dia kalau bisa berterima kasih, Isai yang melahirkan aku. Sampai ada hari ini. You always feel nothing when God brings you something. Ciri-ciri Daud di 1 Samuel 18. Banyak sekali, tapi ini yang spektakuler aja. Daud itu orang yang extraordinary. Kita baca 1 Samuel 18 ayat 7. Di dalam bahasa Indonesianya 1 Samuel 18 ayat ke-7 berkata, ini ceritanya udah selesai nih, perangnya udah selesai nih ya. Tapi waktu mereka pulang ketika Daud kembali mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil nyanyi-nyanyi, nari-nari, mukul rebana, sukaria dengan memunyikan gerincing. Dan perempuan nari-nari itu bernyanyi sambil bersaut-sautan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud dielu-elukan oleh putri Israel. Sambil nari, sambil joget, sambil main musik. This was their song. Saul has killed his 1,000, and David his 10,000. Kalau ada orang hebat yang Tuhan cetak hari-hari ini, kita bisa lebih daripada itu. Mungkin orang tua kita contohnya. Papa yang hebat, mama yang hebat, hari-hari ini figur yang Tuhan anggap luar biasa. Tapi ketika Tuhan bawa kita, Tuhan akan bawa itu jadi extraordinary. Apapun yang kita kerjakan jadi luar biasa. Kita akan mampu melakukan melebihi daripada apa yang sebelumnya dilakukan. Amin. Powerful ya, Daud itu ya. Oke. Summary-nya adalah apa sih karakter integritas dan skillful dalam hidup kita? Next. Kalau tadi teman-teman baca beberapa ayat yang saya bold itu ada spirit of speciality. Kita punya roh bahwa kita ini spesial dalam setiap bidang Tuhan percaya. Yang kedua, kita pasti diurapi Tuhan. Yang ketiga, kita tuh dicintai banyak orang. Orang lain akan nyaman, akan senang, akan happy sama kita. Yang keempat, kita itu menjadi kesukaan. Orang akan dipuaskan lewat apa yang kita kerjakan. Dalam apapun. Yang kelima, Daud itu punya hati yang humble. Yang keenam, Daud itu penuh dengan respect sama kakak-kakaknya. Dalam apapun, bukan hanya hubungan saudara, tapi sama siapapun, Daud taruh respect di atasnya. Yang kelima, Daud care sama orang-orang yang ada di sekitar hidupnya. Yang keenam, Daud penuh responsibility, tanggung jawab. Yang ketujuh, Daud taruh atensi terhadap hidupnya. Yang kedelapan, Daud bisa kontrol egonya. Yang kesembilan, Daud punya hati yang nobel. Yang kesepuluh, Daud gigih, Daud persistence. Yang kesepuluh, Daud itu kompeten. Yang kesebelas, Daud punya submission sama Tuhan. 12, Daud always feel nothing. Sehingga ketika sehebat apapun dia tetap datang sama Tuhan. Dia bermazmur, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Bahkan mazmur-mazmurnya itu banyak sekali ya, jadi lagu ya sekarang. Sehingga ketika kita semua punya integritas dan skillful hand, yang terakhir ada extraordinary. Percaya deh, semua yang Tuhan izinkan terjadi, kita semua yang luar biasa. Slide terakhir,
karakteristik dan skillful hand itu, integritas dan skillful hand dalam hidup kita saya bedain jadi dua. Kita perlu fokus di dua area ini. Slide-nya, ini summary yang tadi ya, poin-poin besar. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa catat, mau foto dan lain-lain. Tapi kita fokus, di atas adalah area di mana kita harus fokus sama hati kita, sama hubungan kita sama Tuhan, sama karakter kita. Yang biru, hal-hal yang di bawah itu kita harus latih. Kita harus usahakan, kita harus belajar, kita harus siap di tempat. Lewat tanggung jawab, lewat atensi kita, lewat penundukan diri kita, sehingga kita kompeten, kita gigih, kita selalu merasa kurang. Jangan jadi restoran yang saat ini, wah punya franchise ratusan, tapi cuman booming berbulan-bulan. Tapi kalian nggak mengusahakan, nggak terus inovasi, nggak terus improvisasi. Lama-lama ditinggalin orang, teman-teman. Sama pelayanan, jangan pernah kita bangga sama kita sekarang ini, wow keren, soundnya keren, musiciannya keren. Jangan cuman itu. Kalau kita hanya bangga sama itu, lama-lama kita bisa ditinggalin orang. Ada jemaat-jemaat yang merasa, gue datang bukan cuma buat musik. Aku datang mau diperhatiin, aku datang mau bertumbuh. Nah, ketika kita bisa di berbagai area kita bisa fokus, Tuhan akan berkati dan kita akan jadi extraordinary. Amin, percaya itu semua teman-teman. Siapa yang hari ini mau jadi Daud-Daud masa kini? Haleluya, amin. Tuhan, pemusik boleh naik. Tuhan, siang hari ini kami belajar untuk kami paham Tuhan. Satu sosok yang Tuhan izinkan hidup dan kami bisa belajar dari kehidupan Daud. Tuhan, kami minta supaya ini enggak mudah Tuhan. Ini makanan yang keras Tuhan. Dan Kristenan kami ternyata bukan balita lagi Tuhan. Kami minta sore ini, siang ini Tuhan, taruh remamu atas hidup kami. Biar hamba-hambamu di tempat ini belajar, biar hamba-hambamu mengerti apa yang jadi isi hatimu. Supaya ketika kami paham, ketika Tuhan minta ada integritas dalam hidup kami, ada skillful hand yang Tuhan percayakan. Dan kami akan menjadi luar biasa di hadapan, dan Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Dan Tuhan akan bawa kami ke hal-hal yang kami nggak pernah pahami. Tuhan, ajarkan kami, mungkin Tuhan belum bawa kami ke tahap itu. Ajarkan kami supaya kami never quit, supaya kami loyal, supaya kami terus sabar Tuhan. Kami punya long suffering untuk kami siap ditempa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan bawa kami di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Ajar kami pahami ini Tuhan. Yuk taruh tangan kita di dada, minta sama Tuhan. Masih ada waktu. Tuhan tolong kami gak bisa berjalan sendiri. Di lagu pertama tadi bilang ini, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup kami. Ini bicara tentang apa sih? Segala sesuatu harus diusahakan. Nggak ada yang instan. Jangan pernah kalian pikir bahwa segalanya, mengikut Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tinggal doa, tinggal puasa. No. Semua harus diusahakan. Pakai dengkulmu, pakai suaramu, pakai hatimu, pakai tenagamu, pakai mentalmu.
pakai waktumu, pakai pelayananmu, pakai sekolahmu, pakai pekerjaanmu, pakai keluargamu. Ketika Tuhan izinkan terjadi, kita nggak kaget teman-teman. Kita ini cuma operator di mata Tuhan. Kita ini hamba yang lagi dipercayakan talenta. Kepada hamba yang bisa dipercayakan, Tuhan akan lipat gandakan. Kepada hamba yang dipercayakan dan tidak bisa melipat gandakan, Tuhan akan anggap itu. Tuhan akan bakar. Tuhan akan enyahkan. Semua pilihan di tangan kita teman-teman. Kita mau jadi pribadi yang seperti apa? Semuanya butuh diusahakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yuk sambil bangkit berdiri yuk. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Sambil tangan terangkat sama Tuhan katakan, memandang wajahmu. Nomor satu, lihat Tuhan. Mengikuti. Nomor dua, follow Tuhan. Nomor tiga, usahakan mengejar Tuhan. Mengejar yang Tuhan percayakan. Amin. Keempat, bawa semua itu sama Tuhan. Buat Tuhan bangga apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita.